Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kita hari ini, Ustazah akan menyampaikan informasi berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Namun, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita mulai kepada pokok pembahasannya, Ustazah terlebih dahulu akan menginformasikan berkaitan dengan temanya. Nah, temanya pada pertemuan kita hari ini adalah selalu berhemat energi, dan subtemanya adalah manfaat energi. Nah, seperti yang sudah Allah jelaskan dalam surat Ar-Rum ayat ke-46 yang artinya Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagai dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Seperti yang sudah Allah sampaikan, jika Allah mengirimkan angin sebagai kabar gembira. Kenapa? Karena yang kita ketahui bersama, angin merupakan salah satu sumber energi yang terdapat di alam. Di sini Ustazah akan menyampaikan sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Energi diantaranya sebagai kemampuan dalam melakukan usaha atau kerja. Berdasarkan kelompoknya, sumber energi dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber energi yang terbarukan, dan yang kedua adalah sumber energi yang tak terbarukan. Nah, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita manfaatkan dari sumber energi. Bisa kita manfaatkan sebagai pengganti dari listrik seperti yang ada di gambar. Ada panel surya yang bisa kita manfaatkan untuk menyerap panas dari sinar matahari. Lalu ada kincir angin, ada pemanfaatan gas alam, dan lain sebagainya. Nah, manfaat energi banyak yang bisa kita manfaatkan seperti untuk memasak air, menyetrika pakaian, sebagai penerangan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ketika untuk di perusahaan? Nah, ketika di bidang perindustrian, sumber energi juga dimanfaatkan untuk apa saja? Untuk menjalankan mesin, untuk penerangan, dan mendinginkan ruangan. Alhamdulillah, Ustazah sudah menginformasikan berkaitan dengan temanya. Nah, untuk pembelajaran matematika pada hari ini, teman-teman akan mendapat informasi berkaitan dengan mengubah pecahan ke bentuk desimal dan persen. Baik, kita lanjut. Seperti yang kita ketahui, jika unit terkecil dalam bilangan adalah satuan. Namun, ketika teman-teman mengenal desimal, maka ada unit terkecil selain satuan, yaitu ada persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan selanjutnya. Namun, untuk saat ini teman-teman masih belajar berkaitan dengan mengubah bentuk pecahan desimal yang sederhana saja. Nah, Ustazah izin membacakan dulu bilangan desimal itu apa. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Nah, di sini kita bisa lihat ada lambang bilangan 100.023,654. Nah, di sini kita bisa lihat nilai tempat pada lambang bilangan berikut. 1 kita tempatkan pada ratusan, 2 kita tempatkan pada puluhan, dan 3 kita tempatkan pada satuan. Karena ada koma di belakang angka 3, maka
ada unit terkecil, yaitu ada persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata untuk bilangan desimal ini bentuknya hampir sama dengan nilai tempat lainnya. Kalau dari satuan ke puluhan kelipatannya 10. Lalu dari puluhan ke ratusan juga kelipatan 10. Nah, berarti ketika di belakang koma juga sama. Dari satuan menjadi persepuluhan, dari persepuluhan kelipatan 10 lagi ada perseratusan, dan dari kelipatan perseratusan ada perseribuan. Nah, di sini Ustazah sudah memberikan contoh. Kita lihat ya. Nah, di sini ada contoh menulis bilangan desimal. Ada pecahan 1/10, 1/100, 135/100. Nah, di sini kita bisa lihat ada lambang pecahan 1/10. Nah, jika yang diminta adalah per 10, maka kita akan buat dalam bentuk desimal seperti ini. Karena di belakang angka koma dimintanya persepuluhan, berarti kita menggunakan kelipatan per 10. Nah, di sini Ustazah akan tulis 0,1. Nah, ini adalah bentuk contoh dari bilangan desimal 1/10 menjadi 0,1. Nah, lalu ada contoh yang kedua yaitu 1/100. Seperti yang tadi Ustazah sudah sampaikan, jika di belakang koma ada per 10 dan per 100. Berarti jika bentuk pecahannya 1/100, maka kita akan tulis 0,01. Kenapa? Karena di belakang koma ada dua angka atau ada 2 persepuluhan dan ada perseratusan. Maka kita tulisnya menjadi 0,01. Lalu ada contoh yang ketiga yaitu ada 135/100. Nah, sama seperti contoh bagian yang kedua. Lihat, teman-teman hanya menuliskannya seperti ini. Kita tuliskan 1,35. Kenapa 1,35? Karena kita melihat dari perseratusan ini. Nah, Ustazah kembali lagi, jika di belakang koma kita diminta perseratusan, ada dua angka di belakang koma, maka kita membuatnya dengan 1,35. Nah, ini bagaimana cara kita untuk menentukan desimal pada pecahan. Nah, informasi yang selanjutnya adalah mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Ternyata selain dengan menggunakan cara yang tadi, ada cara yang lain. Cara yang pertama adalah mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Lalu ada cara yang kedua, membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Nah, di sini Ustazah sudah menuliskan contoh soalnya. Tentukan bentuk desimal dari 1/4. Nah, jika yang tadi Ustazah menggunakan penyebutnya dengan persepuluhan, perseratusan, di sini Ustazah menggunakan penyebutnya dengan lambang bilangan yang lain. Contohnya di sini ada 1/4. Bagaimana caranya? Kita menggunakan cara yang ke-1 yaitu mengubahnya menjadi penyebutnya kita ubah menjadi 100. Berarti 1/4 sama dengan kita tulis pecahannya 1/4
sama dengan per 100. Nah, kita tulis dulu bagian ini teman-teman. Lalu kita kalikan. 1/4 dikalikan berapa agar penyebutnya menjadi 100 di penyebutnya 4. Coba 4 dikalikan berapa agar hasilnya 100. Nah, tentu saja 4 dikalikan 25. Ketika penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 25. Maka 1/4 kita kalikan 25, hasilnya 1 dikali 25 hasilnya 25. 4 dikalikan 25 hasilnya 100. Maka ketika kita ubah menjadi desimal, hasilnya adalah 0,25. Kenapa? Karena kita diminta untuk mengubah pecahan desimal ini ke bentuk mengubah pecahan ini menjadi bentuk desimal per seratusan. Karena di sini penyebutnya adalah 100. Lalu selain ada cara yang pertama, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu membagi pembilang dengan penyebut sampai habis. Nah, di sini Ustazah sudah menuliskan caranya. Tadi soalnya sama, yaitu tentukan bentuk desimal dari 1/4. Nah, di sini ada bentuk pecahan 1/4. Kita rubah menjadi ke dalam bentuk desimal. Nah, kita simpan 1 ini di dalam bentuk pembagiannya. Lalu kita simpan penyebutnya di luar pembagiannya. Nah, teman-teman lihat deh. 1 di sini tidak bisa dibagi dengan angka 4. Nah, teman-teman bisa lihat di informasi sampingnya. 1 tidak bisa dibagi 4, sehingga ditambahkan 0 di belakangnya. Tulislah 0 pada tempat hasil bagi. Lanjutkan dengan pembagian biasa. Nah, berarti kita tambahkan lambang atau bilangan 0 di belakang angka 1. Maka ia akan berubah menjadi 10. Nah, ketika 1 ini tidak bisa dibagi 4, maka langsung ditulis di hasil pembagiannya yaitu 0. Dan kita langsung ke pembagian selanjutnya. Nah, 10 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, kalau sudah kita bagi, kita akan mengkalikannya. Tapi kita tidak lupa dengan memberikan tanda koma. 0, dan pembagian selanjutnya. 2 dikalikan 4. Hasilnya berapa? 8, betul. Nah, tapi sebelum kita mengkalikannya, namun sebelum kita kalikan dengan 2 dikali 4, kita lihat dulu. Ternyata di sini ada angka 0 yang harus kita kalikan dengan 4. 0 dikali 4 hasilnya adalah 0. Maka setelah dikalikan kita menggunakan pengurangan. 10 dikurangi 0 hasilnya 10. Baru kita bagi lagi. Di sini 10 dibagi 4. 10 dibagi 4 hasilnya adalah 2. 10 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, ketika sudah kita bagi, maka kita baru akan mengkalikannya. 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, kita menggunakan teknik pengurangan lagi. 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2. Namun tadi karena 2 tidak bisa dibagi 4 seperti yang 1 tidak bisa dibagi 4, maka 2 di sini kita tambahkan 0. Nah, 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Dan
ketika sudah dibagi 20 dibagi 4 hasilnya 5, maka kita mengkalikan lagi. 5 dikalikan 4 hasilnya adalah 20 dan kita tulis di bawahnya dengan lambang bilangan 20. Ketika dikurangi hasilnya habis dan ini adalah bentuk desimalnya. Sama seperti dengan cara yang tadi, hanya saja jika cara yang kedua kita membagi pembilang dengan penyebut sampai habis. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana jika mengubah pecahan campuran menjadi desimal? Nah, di sini ada dua cara lagi. Cara yang pertama adalah memisahkan bagian bilangan bulat dan bagian pecahan. Kemudian mengubah bagian pecahan menjadi bentuk desimal. Lalu cara yang kedua adalah mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Bagaimana caranya? Di sini ada contoh soal. Tentukan bentuk desimal dari pecahan campuran 1/3/5. Kita menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu ya. Di sini ada contoh soalnya 1/3/5 sama dengan 1 ditambah 3/5. Nah, di sini Ustazah memberikan tanda silang. Maaf, bukan tanda silang, tanda panah. 3/5 sama dengan 6/10. Dari mana kita ingin mengubahnya menjadi bentuk pecahan yang lain. Nah, di sini dikalikan 2 karena kita ingin mengubah bentuk penyebutnya. Karena yang tadi sudah saya sampaikan, jika desimal adalah bentuk persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Nah, di sini kita rubah menjadi bentuk persepuluhan. Berarti 5 dikalikan 2 hasilnya 10, 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6. Pastikan penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan jumlah yang sama. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 6/10. Hasilnya adalah 1 ditambah 0,6 lalu dijumlahkan menjadi 1,6. Ini adalah bentuk desimal dari pecahan campuran 1/3/5. Lalu ada cara yang kedua yaitu tadi yang saya sudah sampaikan, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Nah, di sini kita rubah dulu menjadi ke dalam bentuk pecahan biasa. 1/3/5. 5 dikalikan 1. Seperti yang waktu itu kita pernah lakukan, penyebut dikalikan bilangan bulatnya ditambah 3. Nah, ketika ada bentuk perkalian dan penambahan secara bersamaan, kita beri tanda kurung pada perkaliannya. 5 dikali 1 ditambah 3/5. Maka hasilnya adalah 5 dikali 5 hasilnya 5 ditambah 3 hasilnya 8. Jadi 8/5. Nah, ketika sudah menjadi 8/5, maka caranya sama, kita mengubahnya menjadi 16/10. Bagaimana? Kita kalikan 2 karena desimal yang tadi sudah saya sampaikan adalah unit terkecil dari satuan. Berarti kita mengubahnya menjadi persepuluhan. 8 dikali 2 hasilnya 16. 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini, kita hanya berubah menjadi bentuk desimal saja. Bentuk desimal dari 16/10 adalah 1,6. Kenapa 1,6? Karena yang diminta adalah persepuluhan. Memintanya adalah 16/10. Berarti dalam bentuk desimalnya adalah 1/6. Kita lihat lagi. Tadi di belakang koma itu persepuluhan bukan perseratusan. Berarti kita mengubahnya menjadi 1,6.
Nah, lalu bagaimana jika ada soal mengubah bentuk desimal menjadi pecahan lain? Nah, di sini Ustazah sudah mempunyai dua contoh. Ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Di sini ada 0,25 atau 0,25. Bagaimana cara mengubahnya menjadi pecahan biasa? Kita tulis tadi 0,25 berarti 25 ini adalah bentuk dari desimalnya dan pernya ini sama seperti tadi. Berarti kalau di belakang koma diminta 2 angka berarti per 100. Dibentuk pecahan biasanya adalah 25 per 100. Nah, kita sederhanakan lagi agar menjadi pecahan biasa. Nah, 25 per 100 ini bisa kita sederhanakan. Boleh lihat contohnya di sini. 25 per 100 dibagi 25. Nah, 25 dibagi 25 hasilnya adalah 1 dan 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Jadi bentuk desimal 0,25 adalah 1 per 4. Lalu bagaimana untuk pecahan campuran? Ubahlah 1,2 menjadi pecahan campuran. Nah, kita tulis dulu 1,2 ini dalam bentuk pecahannya adalah 12 per 10. Karena di belakang komanya ada satu angka, berarti kita tulis per 10 dan di atasnya adalah 12 pembilangnya. Lalu kita sederhanakan kembali. 12 per 10 dibagi 2. Jadi pastikan pembilang yang ingin dibagi jumlahnya sama dengan penyebutnya. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi 12 per 10 dapat disederhanakan menjadi 6 per 5. Nah, dari 6 per 5 ini baru dalam tahap pecahan biasa. Kita rubah menjadi pecahan campuran seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 1 per 5. Nah, ini kita sudah rubah dari bentuk desimal menjadi ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, untuk materi yang kedua adalah kita akan mengubah dari bentuk pecahan menjadi ke dalam bentuk persen. Nah, persen adalah perseratusan. Lambang persen adalah seperti ini, teman-teman. Bisa lihat. Nah, ini adalah lambang persen. Nah, di sini Ustazah ada bentuk contoh pecahan. 1 per 2. Bagaimana caranya agar menjadi sebuah persen? Berarti kita harus mengkalikan dengan 50. 1 per 2 kita kali 50 per 50. Kenapa 50? Karena kita mau mencapai perseratusan. Nah, berarti 2 harus dikalikan berapa agar hasilnya 100? Ustazah ulangi. 2 di sini adalah penyebut. Bagaimana cara kita untuk menjadikannya ke dalam bentuk perseratusan atau persen? Berarti kita harus mengkalikan dulu. 1 per 2 dikali 50 per 50. Nah, di sini hasilnya adalah 1 dikali 50 hasilnya 50. 2 dikalikan 50 hasilnya 100. Maka dibentuknya seperti ini. Ini masih dalam bentuk pecahan biasa dan kita rubah menjadi ke dalam persen. Jadi 50%. Lalu ada contoh yang kedua. 3 per 4. Nah, 3 per 4 ini bagaimana cara mengubahnya menjadi persen? Sama seperti tadi, karena persen itu artinya adalah perseratusan, maka kita lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 4. Nah, kita mau rubah ke dalam bentuk perseratusan. Berarti 4 dikali berapa agar hasilnya 100? 4 dikalikan 25, maka hasilnya adalah 100.
Ketika penyebutnya sudah diketahui, maka pembilangnya yang ingin dikalikan juga sama. Berarti 3 dikalikan 25. Hasilnya adalah 75/100. Maka ketika dirubah ke dalam bentuk persen adalah 75%. Jadi per 100-nya tidak perlu kita tulis lagi, kita rubah langsung menjadi 75%. Nah, tadi Ustazah sudah memberikan contoh untuk pecahan biasa. Nah, sekarang kita akan mencoba dalam bentuk pecahan campuran. Ubahlah 3/1/4 menjadi persen. 3/1/4 menjadi persen. Nah, di sini kita tulis dulu pecahan campurannya. 3/1/4. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini tadi Ustazah ulangi kembali. 3/1/4 kita rubah menjadi persen. Nah, berarti caranya sama. Kita kalikan dulu antara penyebut dengan bilangan bulatnya. Ustazah jabarkan ya. Sini 3/1/4. Berarti kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Per 4 dikalikan 3 hasilnya berapa? 12. Nah, ketika sudah dikalikan, maka kita akan langsung kepada penjumlahannya. Ketika 12 adalah hasil 3 dikalikan 4, maka kita tambahkan 1. Maka hasilnya adalah seperti ini. 3 dikali 4 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 13/4. 13 dikalikan 4 hasilnya 12 ditambah 1 hasilnya 13/4. Maka kita tulis di sini 13/4. Nah, di sini kita akan rubah menjadi ke dalam bentuk persen. Namun, tadi caranya sama seperti contoh yang sebelumnya. Nah, contoh yang sebelumnya adalah kita lihat persen itu adalah per seratusan. Berarti, bagaimana cara kita mengubah penyebut 4 menjadi per seratusan? Nah, berarti kita harus mengkalikannya dengan angka berapa atau bilangan berapa agar menjadi 100. 4 dikalikan 25. Betul sekali. Nah, 13 dikalikan 25 hasilnya adalah 325. 4 dikalikan 25 hasilnya adalah 100. Maka kita tulis di sini 13/5 ketika sudah dikalikan dengan 13/4, mohon maaf, ketika kita sudah kalikan 25/5 hasilnya adalah 325/100. Nah, kita rubah menjadi persen. Berarti 325%. Jadi teman-teman hanya langsung menuliskan bentuk persenannya. Nah, lalu bagaimana dari bentuk persen menjadi bentuk pecahan? Di sini ada contoh. Ubahlah 25% menjadi pecahan biasa. 25% tadi kalau persen lambang di sini adalah apa? Per seratusan. Betul sekali. Nah, di sini Ustazah ulangi kembali. Ubahlah 25% menjadi pecahan biasa. Kita tulis di sini 25% berarti jika kita mau rubah ke dalam bentuk pecahan biasanya adalah 25/100. Nah, 25/100 ini kita bisa rubah menjadi pecahan menyederhanakannya kembali karena tadi persen di sini adalah per seratusan. Jadi 25/100.
25/100 kita bagi dengan 25. Nah, 25 dibagi 25 adalah 1/4 dan 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Jadi, bentuk persen dari 25% dirubah menjadi ke dalam bentuk pecahan biasanya adalah 1/4. Nah, ada cara yang lain mengubah bentuk pecahan menjadi desimal. Nah, di sini maksudnya adalah persen ya teman-teman, bukan pecahan. Baik, Ustazah ganti. Mohon maaf ada kesalahan. Bentuk persen menjadi desimal. Nah, ubahlah bentuk 50% menjadi desimal. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan jika persen adalah per seratusan. Berarti kita tulis 50/100. Nah, kita sederhanakan 50 dibagi 50 untuk pembilangnya. Dan penyebutnya juga pastikan sama. 100 dibagi 50. Hasilnya adalah 1/2. Nah, bagaimana kita mengubahnya dalam bentuk desimal? Kita rubahnya dalam bentuk pembagian seperti ini. Seperti biasa. Kita bentuk kurung, kita simpan pembilangnya di dalam pembagiannya dan 2-nya kita simpan di luar pembagiannya. Seperti yang tadi Ustazah sudah sampaikan, jika 1 tidak bisa kita bagikan dengan 2. Ustazah ulangi, 1 tidak bisa kita bagikan dengan 2. Maka kita akan menambahkan 0 di belakangnya. Berarti kita membuat 10 di sini. Namun sebelum kita bagi 10 dengan 2, kita tulis dulu di bagian atasnya 0, nah, setelah ditulis dengan 0, barulah kita bagi. Nah, kita kalikan seperti biasa ya. Tadi 1 kita tidak bisa bagikan menjadi 2, berarti hasilnya adalah 0. Nah, dari 0 ini kita kalikan. 0 dikalikan 2 hasilnya adalah 0, betul. Nah, barulah nanti dari 10 kita kurangi dengan 0. 10 dikurangi 0 hasilnya adalah 0, barulah nanti kita bagi. Dari 10 ini kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Betul. 5 dikalikan 2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10. Betul sekali. Jadi kita tulis di bawahnya 10. Berarti jumlahnya habis. 10 dikurangi 10 hasilnya adalah 0. Berarti di sini kita bisa dapatkan dari 50% kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, baru nanti kita rubah menjadi bentuk desimal. Berarti 50% menjadi bentuk desimalnya adalah 0,5. Oke, alhamdulillah Ustazah sudah menyampaikan berkaitan dengan desimal dan persen. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video ini dan jika terdengar suara-suara dari video ini. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan boleh tanyakan ketika kita bertemu di sesi Google Meet. Terima kasih. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.